Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, kemarin kita ketemu di Istana Mapres, kemudian di Polda. Hari ini ya kita kejar Master Q. Halo. Yes. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Bang. Iya. Ini sengaja ngejar-ngejar Abang dan Iya. please banget Iya. di sela kesibukan Abang. Iya. Mumpung ada Opung. Iya. Ya, dari Medan. Mantap. Ya, Dan Horas. mumpung ada Bang Horas. Bil, Iya. ya, dari Salam. Manado. Salam Ya. Bagudapa. Alhamdulillah. Salam Bagudapa. Kasih waktu Abang hari ini kita Iya. bisa ketemu. Iya. Dan banyak hal atau mungkin salah satunya saja yang kebetulan lagi In. viral dan lagi fokus kita menuju Iya. ke sana. Jangan sampai kemudian kalau kita Iya. nggak kawal ya mengalir begitu Iya, saja iya, iya, pasti iya. melanggar konstitusi. Apa itu yang melanggar? Apa dan siapa itu melanggar konstitusi? Konstitusi. Kok ngeri banget ya? Kok Jangan ngeri banget sampai ya? konstitusi melanggar konstitusi, Pak. Iya. Ini yang kita khawatirkan. ini yang kita minta ya kepada Bang Hudori kita kupas tuntas supaya masyarakat juga tercerahkan. Iya. Itu Bang. Agree. Ya jangan sampai kemudian nanti ada kekosongan konstitusi atau ada overlap konstitusi atau ya justru melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Konstitusi melanggar konstitusi. Iya. Judulnya itu. Itu. Jangan sampai konstitusi melanggar Melanggar konstitusi. konstitusi, ya. Hubungannya dengan keputusan MK, Bang. Oh iya, Iya, tentang pemilu 2029. Iya. Ya, seperti apa, Bapak? Ya, jadi sekarang lagi rame nih ya. Pembicaraan mengenai keputusan MK nomor 135 tahun 2025. Iya. Keputusan itu kan membuat suatu pengaturan bahwa untuk pemilu yang akan datang itu akan dipisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah istilahnya. Iya. Ini sebetulnya kan istilah teknisnya nggak begini, tapi ini kita supaya mudah dipahami Iya. lah oleh pemirsa. Iya. Jadi pemilu nasional itu nanti dilaksanakan sesuai dengan jadwal 5 tahun. Iya. Kalau kemarin bulan Februari, nanti juga bulan Februari, tapi 2029 kan, terakhir kan 2024 ya Opung ya. Betul. Jadi pada tanggal berapa nanti Februari 2009 itu akan ada pemilu presiden, kemudian pemilu DPR RI atau pemilu DPR pusat, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Lalu menurut MK atau kata MK nih, MK yang bikin aturan bahwa 2 tahun setelah itu atau paling telat 2 tahun setengah setelahnya, Iya. maka kemudian akan ada pilkada 2 tahun 6 dan bulan. Betul. pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota gitu. Nah, kalau kita baca argumentasi dari pemohon yaitu Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, mereka mengatakan bahwa pemilu 5 kotak, ya, 5 kotak itu pemilu DPR RI, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta Pilpres. Iya. Ya. Itu menimbulkan banyak masalah, banyak masalah. Masalah yang pertama itu ya secara logistik katanya KPU-nya keteteran, kerepotan. Oke. Yang kedua nanti petugasnya kecapean, Iya. gitu. Nah yang ketiga partai politiknya nggak berkualitas, menyiapkan apa? keren Menyiapkan Iya. menyiapkan Calonnya. caleg karena harus menyiapkan caleg langsung 3 level gitu Iya. kan, nasional, provinsi dan kabupaten kota. Lalu juga ya dianggap bahwa partai politik lalu kemudian santai-santai aja, akuntabilitas kurang karena kalau pemilu 5 kotak maka kemudian baru ketemu dengan rakyat lagi 5 tahun ke depan Iya. gitu. Itu. Nah kemudian semua itu ya solusinya atau pemecahannya adalah dengan pemilunya jangan 5 kotak lagi, dipisah gitu ya. Jadi dipisah 3 DPR, DPR, DPD, Iya, RI, iya. sama presiden. Iya. Nah, kemudian baru Iya. kepala daerah, DPD, Bukan DPD. Nah, kalau sorry, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Oke, Ya. kabupaten kota. Nah, untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada hari ini kan pemilu kita itu ada 2 kali ya. Iya. Yang terakhir itu ya 2 kali. 2 kali. Pertama pada bulan Februari 2024 Iya. yang 5 kotak itu tadi. Iya.
ditambah pada bulan November kalau nggak November, salah ya, pilkada. 2024 itu ada pilkada. Ada lagi sih selanjutnya, tapi kalau ada pemilihan suara ulang dan Iya, PSU. seterusnya ya, ada PSU itu ada. Jadi oleh MK ini dibikin nanti 3 gitu. 3 pada bulan Februari 2029 Iya. ada DPR RI, DPD RI dan Presiden. Lalu nanti kira-kira pada tambah 2 tahun berapa? 2031 ya, kira-kira 2031 itu nanti akan ada DPR kota. DPRD provinsi, kabupaten kota dan pilkada. Gitu. Nah, pembahasannya sampai di situ. Iya. Pas di poin ini. Iya. Kemudian dia diperpanjang 2 tahun begitu saja. Legitimasinya seperti apa? Iya, itu problemnya. Jadi problem pertama adalah bahwa kalau dari kacamata konstitusi, MK ini kan pasal 24C itu ya, konstitusi kita yang sudah diamandemen. Ya. Waktu belum diamandemen nggak ada MK. Iya. Nah, tentang MK ini mengatur bahwa MK itu ya bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apa kata undang-undang dasar? Ya, itu yang disesuaikan undang-undang itu menyesuaikan kepada undang-undang dasar. Apa kata undang dasar? Itu yang harus diikuti oleh undang-undang. Iya. Karena posisi undang-undang itu kan di bawahnya kan. Betul. Dalam hal ini Undang-Undang 7 tahun 2017 yang pemilu itu ya? Iya. Oh, ya. Ya. Intinya yang digugat lah oleh Perludem kan Perludem kemarin. ini Iya. ya, yang diminta diubahkan itu. Nah, itu batasannya. Nah, masalahnya adalah kalau kita baca undang-undang dasar atau konstitusi pasal 22E ayat 2 itu, di situ dikatakan dengan sangat eksplisit, dengan sangat jelas bahwa pemilihan umum itu adalah memilih DPR RI, Iya. DPD, ya, kemudian presiden, wakil presiden, ya, dan DPRD. Iya. Dan itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, gitu. Jadi keputusan MK ini ketika dia menentukan bahwa pemilu DPRD-nya dilaksanakan pada tahun 2031, artinya kan nggak terjadi itu. Betul. Nggak taat konstitusi itu. Karena bukan 5 tahun, jadinya 7 7 tahun. 7 tahun, bahkan 7,5 tahun. Gitu. Disitulah kemudian Mahkamah Konstitusi itu menabrak konstitusi, pagar makan tanaman. Judulnya pas ini berarti. Iya, Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Kalau kepala daerah kan Bang bisa ada pejabat tuh misalnya. Tapi kalau Iya. DPR bagaimana menggantikan Ya, jadi DPR? gini, kalau bicara mengenai kepala daerah itu kan pasal 18 berapa itu? Itu 18 itu kan dia cuman bilang bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Iya. Angka nggak ada misalnya disebut 5 tahun sekali gitu ya. Walaupun kalau misalnya dianggap juga bahwa pilkada itu merupakan pemilu, ya 5 tahun sekali gitu. Iya. Tetapi kalau kita bicara yang eksplisit ya, Iya. kita kan kalau bicara konstitusi kan harus yang eksplisit dulu, Yes, gitu loh. Yes. Di atas kertas. Tertera. Iya. Kalau Coba enggak, misalnya begini, pemilihan umum untuk tadi DPRD dilangsungkan 5 tahun sekali. Saya kira kan nggak ada ruang lagi untuk mengatakan 7 tahun itu Iya. Iya. sesuai kan, karena kan jelas 5 tahun gitu Betul. loh. Tapi kalau pilkada itu nggak disebut eksplisit, cuman dipilih secara demokratis. Iya. Gitu. Dan demokratis pun juga buat kita kan ada variasi-variasi di lapangan, bisa secara langsung oleh rakyat, bisa juga oleh DPRD gitu. Nah, problem yang kedua, jadi problem yang pertama tadi adalah MK itu telah melampaui wewenangnya. Dia bukan cuma mengubah undang-undang, tapi juga mengubah undang-undang dasar. Konstitusi. Iya dong, iya dong. Kalau dia bikin DPRD itu dari 5 tahun jadi 7 tahun, itu kan mengubah Iya. konstitusi gitu. Nah, memang Perludem sendiri menurut saya ini akal-akalan juga dia ini ketika dalam batu ujinya itu menyebut bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini benar ini Iya. ya. Kemudian pasal 18 ayat 4 ini tadi gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Iya. Kemudian pasal 22E ayat 1 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Iya. Itu ada 5 tahun sekali kan? Iya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian langsung meloncat pasal 22E ayat 5 UUD Undang-Undang Dasar pemilihan umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Nah ini 22E ayat 2-nya nggak dimasukin sama dia. Yang tadi yang saya sebut tadi, yang Yang jelas-jelas 5. menyebut bahwa DPRD itu juga 5 tahun sekali. Iya. Iya. Ini akal-akalan juga nih. Sengaja nggak dimasukin tuh. Karena kalau dia masukkan ini jadi batu ujinya, dia nyegal kakinya sendiri. Atau memang ada, Belum ke MK udah mental duluan gitu loh. atau memang ada dua bang, sengaja nggak dimasuki Apa? supaya hide sama dia, atau memang lupa, lebih mana ini? Mungkin bukan lupa. Pura-pura lupa. Lupis. Nah, kalau abang sendiri sebenarnya melihat apa sih motivasi teman-teman? Masa perlu dong hanya cuma karena problem teknis 5 lembar kertas Iya. sampai itu kemudian mereka jadikan uji materi agar atau Mungkin gimana? mungkin gini. Kita ini pertanyaan bagus Iya. ya. Tapi kita lanjut dulu problem-problem yang ada. Oke. Tadi sudah Bang Oke. Agri juga udah sebut. Jadi itu kan itu problem konstitusi. Iya. Gitu. Dan ini problem yang sangat serius. Karena apa? Karena ini menciptakan kalau menurut saya ya ini konstitusional deadlock sebetulnya. Iya, iya. Dan ini menimbulkan juga konstitusional crisis. Kenapa konstitusional deadlock? Karena Undang-Undang Dasar itu mengatur bahwa keputusan MK itu bersifat final. Iya. Final and binding. Nah, tapi kalau di konstitusinya final aja, Mas. Oh, oke. Mengikat bersifat final. Iya. Ya. Nah, kemudian di pasal 22E ayat 2 tadi, di situ udah jelas DPRD dipilih 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ini gimana ini? Katanya keputusan MK final, tapi nabrak undang-undang gitu loh. Ini kan menimbulkan krisis konstitusi sebetulnya. Tapi pemerintah Mau ikut siapa? secara resmi sudah ada tanggapan nggak? Belum. Belum, Sekarang ini dari pemerintah dan DPRD baru dialog-dialog. Oke. Partai-partai politik juga saya lihat baru mengadakan diskusi-diskusi internal mereka gitu ya. Dan sebetulnya diskusi kita ini juga buat memperkaya perspektif lah Iya. apa yang terjadi dan juga pengetahuan buat masyarakat. Iya. Karena MK ini kan selama ini dianggap selalu benar dan menganggap dirinya paling benar gitu. Tapi udah Nggak ada ada ruang salah. Tapi sebetulnya kita harus menunjukkan juga pada kali ini MK Anda salah gitu Iya, loh. iya, Anda iya. bablas. Anda bahkan menentang konstitusi, Anda mengubah konstitusi dan itu bukan wilayah dan bukan wewenang Anda gitu loh. Jadi kali ini MK ini kebablasan gitu loh. Jadi dia melampaui wewenangnya sendiri. Iya, iya, Dan iya. itu sebetulnya merupakan pelanggaran konstitusi. Kalau dia sampai mengubah atau bertentangan dengan pasal-pasal di undang-undang, dia melanggar konstitusi. Apa tadi? Mahkamah Konstitusi nabrak konstitusi. Iya. Iya. Padahal katanya MK itu adalah penjaga konstitusi, guardian of constitution gitu loh. Nah, tapi kenyataannya dia bukan guardian, bukan pagar, tapi dia justru nabrak pagar itu gitu. Iya ya. Nah, yang juga soal adalah implementasi di lapangan. Mm-mm. Tadi udah disebut Mas Agri. Kalau misalnya kepala daerah kita punya ruang Iya. untuk untuk menunjuk PJ. Iya. Dan itu sudah dipraktekkan selama ini. Iya, betul. Nah, kalau DPRD, saya nggak kebayang tuh mekanisme gimana. PAW nggak mungkin. Iya, nggak ada tuh namanya PJ ditunjuk itu nggak ada itu PJ ditunjuk itu. Nggak Ada berapa rupanya. ratus anggota DPR yang harus Iya. digantikan jabatannya untuk sementara karena Iya. sudah Enggak, atau sementara PJ-nya ini dari YouTuber Nusantara aja. Iya. Lumayan 2 tahun. Ya, jadi kalau Oke, lanjut. diperpanjang terutama untuk DPR ini balik lagi melanggar konstitusi tadi. Iya. Ya, masa jabatannya itu atau pemilunya itu kan 5 tahun sekali. Gitu. Logikanya setelah 5 tahun legitimasinya sudah habis, harus Iya. diperbarui. Pemilu itu kan adalah mekanisme untuk memperbarui Iya. legitimasi dari rakyat gitu. Jadi sebetulnya kalau dia udah lewat 5 tahun, maka dia inkonstitusional. Nanti kalau DPRD batas waktu 5 tahun diperbolehkan, nanti yang lain-lain ikut juga nambah-nambah juga kan begitu kan? Iya. Gitu. Nah, alasannya karena masa transisi. Iya. Dia nggak bisa juga. Memang ada dicontohkan juga tuh di naskah itu. Apakah dari ahli Perludem kalau nggak salah Iya. itu. Itu kan kita contohnya ada tahun 71 ke 77. Gini loh, kita ini sekarang dalam kondisi normal. Iya. Bukan kondisi tidak normal. Termasuk juga tahun 97 ke 99. Ya kan? Itu 97 sampai 99 kan sampai 5 tahun, 2 tahun aja gitu. Iya. Jadi dalam kehidupan suatu bangsa dan negara itu ada yang namanya saya sebut interregnum itu. Jadi putus sejarah gitu ya. Sehingga kemudian dibuatlah lembaran baru sejarah. Iya. Tapi itu kan semua memahami bahwa Kontekstual kan. itu Kondisinya memang harus seperti itu. iya, itu adalah era reformasi di mana terjadi perubahan yang sangat besar. Dan konstitusi kita
pada waktu itu, pada masa tahun 77 dan sebelum di amandemen itu sangat berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau dibaca lagi konstitusi kita yang asli itu, tidak ada pengaturan mengenai pemilu itu nggak ada. Iya. Termasuk nih ya, nih suka nggak suka nih. Tidak ada bahwa yang namanya anggota MPR itu atau DPR itu harus dipilih itu nggak ada. Jadi sebetulnya Orde Baru mungkin ketika dia ngangkat utusan golongan, angkat TNI sebagai anggota parlemen, betul. mungkin itu dalam kacamata sekarang atau kacamata pada waktu itu dianggap tidak demokratis. Tapi apakah melanggar konstitusi? Enggak. Karena memang konstitusi kita Enggak ada yang ngatur, enggak ada aturan mengenai pemilu itu, enggak ada aturan bahwa anggota DPR dipilih gitu ya 5 tahun sekali kayak undang-undang sekarang, enggak ada. Jadi ada problem nanti di lapangan yang sangat-sangat serius dan akan menimbulkan kontestasi karena kelompok-kelompok masyarakat nanti dengan alam pikirannya sendiri dan masing-masing. Betul. Gitu. Dan ini kan menjadi nomenklaturnya pemerintah pusat akhirnya untuk melakukan Perpu berarti nanti. Karena ini kan biar bagaimana undang-undang pemilu terjadi perubahan konstruksi hukum kan, Bang? Kalau Perpu itu kan biasanya dikeluarkan oleh presiden, kan dikeluarkan oleh DPR, ya. Dan itu dalam situasi dan kondisi khusus. Ya. Sebetulnya dalam konteks ini kita belum perlu Perpu, karena pemilunya sendiri kan masih cukup lama. Jadi langsung dengan putusan MK itu sendiri mau tidak mau harus dijalankan. Kita harus merumuskan sikap kita terhadap situasi dan kondisi ini seperti apa. Tapi sebelum sampai kepada rumusan sikap atau solusi, tentu kita identifikasi dulu masalahnya. Nah, tadi kan ditanya kenapa Perludem merumuskan atau mengusulkan seperti ini. Ya balik saya sudah sebutkan di awal. Jadi Perludem itu kelihatannya merasa bahwa semua problem-problem keterwakilan, semua problem-problem demokrasi itu selesai dengan pengaturan soal waktu gitu. Oh, ini kualitas anggota DPR menjadi lemah, parlemen menjadi lemah karena mereka dipilih berbarengan dengan presiden gitu. Loh problemnya variabelnya banyak untuk bisa menghasilkan anggota DPR yang berkualitas itu banyak, ya kan? Misalnya pelatihan, rekrutmen, bukan cuma sekedar waktu saja gitu loh. Termasuk juga misalnya dikatakan bahwa ini partai politik itu nggak mau pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena mereka itu pengen satu kali habis itu sudah selesai urusan dengan rakyat gitu. Loh gini loh, yang namanya pemerintahan, siklus politik itu ada pemilu, ada pemerintahan. Nah partai politik itu bukan cuma nongol pemilu saja, masa pemerintahan mereka tetap ada. Anggota DPR ini kan nggak liar, anggota DPR ini kan ada partainya, ada fraksi segala macam. Jadi itu juga oversimplifikasi dan over judgment juga, kan dengan mengatakan partai politik hanya ke konstituen, hanya mengurus konstituen 5 tahun sekali, selebihnya lupa. Ya enggak. Pun juga kalau dipisahkan begitu juga situasinya kan. Artinya sekarang partai politik itu arenanya aja yang buat tadinya itu di kampanye, di lapangan gitu kan menuju ke TPS. Setelah itu di mana? Ya di parlemen. Di DPR RI, di DPRD, bekerja dia. Kan sudah jelas tugasnya, ada pengawasan, ada anggaran, ada apalagi pengawasan, anggaran, membuat undang-undang, membuat perda, ya ada semuanya gitu loh. Jadi saya juga heran juga kenapa tiba-tiba MK ini mengikuti alur berpikir demikian gitu loh. Karena sesungguhnya begini, kalau kita bicara yang namanya desain kepemiluan ya, Opung ya. Opung mana suaranya nih? Memang agak teknis ini memang Opung. Kalau kita bicara desain kepemiluan, kita harus bedakan. Anda ketika bicara desain, itu Anda membuat kerangka berpikir secara umum, secara bebas, ya, atau memang Anda betul-betul orientasinya untuk melakukan perubahan dalam kerangka konstitusi yang ada sekarang gitu. Jadi kalau Anda mau ideal banget gitu, maka Anda itu harus berpikir di luar konstitusi yang ada sekarang. Yang konsekuensinya bisa saja adalah usulan amandemen. Gitu loh. Kan gini. Saya ini kan mungkin akan ada yang ngomong nih pemirsa, Mas Kodari sendiri mengusulkan 3 periode, misalnya gitu kan. Anda melanggar konstitusi. Enggak.
Karena saya bukan main langsung 3 periode aja. Karena usulannya lewat juga Harus amandemen lewat tadi. amandemen dulu gitu loh. Artinya kalaupun memang MK mau melakukan hal serupa ya seharusnya amandemen dulu. Pak Karena Billy. memang betul. Iya. Jadi kalau misalnya konstitusi mau bikin DPRD itu nanti ya katakanlah tahun 2031 mau nggak mau harus amandemen dulu. Jadi pasal ini, pasal undang-undang pasal 22E ayat 2 ini harus diubah dulu. Apa bisa berpotensi demikian? Artinya dengan putusan MK itu akhirnya DPR memutuskan untuk Ada amandemen. Bukan mustahil. Iya ya. Bukan mustahil. Tapi Karena begini. jatuhnya telur dulu atau ayam dulu, nggak apa-apa. Nggak, ini kan justru saya ini sedang mendudukkan persoalan. Oke. Jadi kacamata Perudem dan kawan-kawan ini, mereka mengidamkan suatu desain pemilu yang ideal, tapi desain itu sebetulnya melampaui konstitusi yang ada sekarang. Iya. Nah, Anda sebetulnya ranahnya itu ranah amandemen. Iya. Ranah amandemen bukan ranah judicial review di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, itu juga yang harus diadari oleh MK. MK ini kok nggak sadar bahwa yang dia kerjakan itu wilayahnya wilayah amandemen yang ada di MPR. Saking semangatnya, Iya. ada orang mengajukan judicial review, gua ada kerjaan nih gitu. Tapi di Mahkamah Konstitusi kan ada 9 Iya. ada 9 hakim, Mas. Iya, iya. Berarti kan mungkin juga mereka punya pertimbangan hukum yang barangkali perlu kita analisa lebih komprehensif lagi. Ya, nah menariknya begini, kalau bicara keputusan kali ini kan kita nggak ada satu-satu ya, Iya. karena nggak ada dissenting opinion. Baru Iya. muncul satu-satu itu kalau ada dissenting opinion. Jadi Betul. hakim yang berbeda pendapat baru kemudian pendapatnya diuraikan Iya. setelah amar keputusan ya. Betul. Setelah amar keputusan. Nah, paling kalau kita mau lihat pandangan-pandangan dari hakim itu, kalau saya baca dari keputusan nomor 135 tahun 2025 ini, saya ngelihatnya dari pertanyaan-pertanyaan mereka kepada saksi ahli gitu loh. Ya tidak sepenuhnya menggambarkan isi pikiran ya, tapi kan Iya. agak kebaca-baca juga gitu. Betul. Tapi secara keseluruhan pasal keputusan 135 ini itu ya uraiannya tuh uraian umum yang Iya. mewakili 9 orang itu, kita nggak bisa lihat satu-satu. Nah, pada titik ini kita bisa mengatakan bahwa mereka alam pikirannya itu sama gitu. Sama, yaitu sama-sama kebablasan. Oke, Mas, ini Sama-sama barangkali melampaui konstitusi. di luar soal teknis itu. Saya lanjut dikit ya. Oh, oke. Jadi gini, kalau Anda mau membuat suatu idealitas betul mengenai apa desain pemilu, Iya. ketika itu ternyata bertentangan dengan konstitusi yang ada sekarang, Anda harus langkah politiknya itu, Iya. langkah hukumnya itu amandemen. Iya. Kayak misalnya saya dan teman-teman pengusung 3 periode, kita tahu itu tidak dimungkinkan dalam Iya. konstitusi yang ada. Karena itu kita nggak pernah mendesak DPR untuk Iya. melakukan perubahan-perubahan undang-undang. Iya. Bodoh itu. Iya. Iya kan? Kita menggerakkan MPR atau mendorong MPR gitu ya untuk mengadakan amandemen, mendorong partai politik untuk mengadakan amandemen itu. Nah, ini yang dikerjakan sebetulnya alam pikirannya itu sudah di luar konstitusi yang ada sekarang. Konstitusi kita ini sudah terlanjur mengatakan, saya pakai istilah terlanjur, Iya. bahwa DPR RI, DPD, DPRD, Presiden dipilih tiap 5 tahun sekali. Iya. Gitu loh. Intinya pemilu Iya. legislatif itu selama 5 tahun. Betul. Kan gitu. Jangan keluar dari situ. Iya. Iya, iya. Pilkada kenapa nggak persis gitu? Kenapa bisa diubah-ubah waktunya? Karena Iya. memang tidak ada eksplisit juga yang 5 tahun itu nggak ada. Kalau kita bicara di konstitusi. Betul, Nah, memang betul. MK dalam keputusan nomor 55 tahun 2019 di situ kan dia menyebut ada 6 ya, 5 apa 6 itu varian Iya. yang bisa tersedia ya untuk dipilih oleh DPR misalnya. Nah, itu kan berangkat dari keputusan MK bahwa yang namanya yang namanya DPR, DPD dan Pilpres itu harus bareng. Iya. Menurut saya itu sebetulnya bablas juga. Karena kalau kita baca konstitusinya, nggak ada itu bahwa pemilu-pemilu itu harus 1 hari itu nggak ada. Cuma 5 tahun sekali. Iya. Kalau 5 tahun sekali, maka ya selama dalam rentang Waktu 5 tahun. tahun 1 yang tahun, sama. jangan 5 Betul. tahun, dalam rentang 1 Tahun tahun, yang sama. Sebulan Iya. mungkin atau 2 bulan. setahun 3 bulan. sebelum berakhirnya masa Iya. jabatan itu Iya. masih Masih bisa. dalam rentang Betul. 5 tahun. Makanya Pilpres kita kan bisa maju Betul. dari awalnya Juli jadi Februari, ya kan? Betul. Pileg harusnya yang sudah-sudah April, tiba-tiba jadi Februari, karena kan masih dalam Iya. rentang. Karena masa redaksi jabatan. 5 tahun itu kan bukan dalam konteks dia per waktu, per jam, per detik, tapi Enggak, bicara soal enggak. dalam satuan tahun Enggak. yang Kan sama. kita bisa Betul. katakan 5 tahun kan selama dia masih tahun kelima kan kurang Iya. lebih kan masih bisa. Betul. Ya, anggota DPR misalnya dilantik tanggal 1 Oktober Iya. 2020 kemarin Oke. itu.
Nah, itu kan berarti kira-kira pemilunya bulan November gitu masih bisa itu. Karena kan atau Oktober tanggal berapa gitu kan. Masih rentang Masih 5 tahun itu. rentang 1 tahun. Artinya 1 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan. Keserentakan juga bermasalah secara konstitusi berarti, Bang ya. Enggak juga, enggak bermasalah aja ya. Bermasalah begini, bermasalah ketika MK itu tahun Yang 2019 kemarin menetapkan yang keputusan MK 355. bahwa harus bareng gitu. Iya. Nah, di sisi yang lain keputusan MK ini jadi aneh juga, jadi lucu gitu. Karena mereka dulu menetapkan yang konstitusional itu adalah semuanya itu bareng kan, yang 5 kotak itu. 5 kotak. Sekarang mereka bilang itu salah. Jadi ini MK ini kayak gimana? Ini kita oleh sebagian kalangan disebut bahwa MK ini tidak memberikan kepastian hukum. Nasdem Iya, kalau iya, nggak salah iya, disebut. iya. Kemarin Anda bikin begini, habis ini Anda bikin begitu. beda gitu loh. kalau seandainya yang menjadi putusan MK hari ini adalah memang murni dari Perludem dan juga hitungan kelembagaan, artinya menghitung undang-undang. Problemnya adalah ternyata hasil dari putusan MK itu sendiri juga soal Iya, dia ubah keserentakan. sendiri. Bukan dia ubah sendiri gitu loh. Kalau begitu pertanyaan besar saya, Iya. masih perlu MK nggak nih kita? Ya memang saya pribadi punya banyak kekhawatiran mengenai MK ini ya, terutama Iya. belakangan karena MK ini pada hari ini telah membuktikan bahwa dirinya itu bisa kebablasan nabrak konstitusi, Iya. Iya. bisa menimbulkan kebuntuan konstitusi dan Oke. bahkan krisis konstitusi. Nah, kalau sebelum ini MK itu juga bermasalah karena dia banyak menulis norma gitu yang notabene adalah wilayahnya DPR. DPR. Nah, kita harus kembalikan kepada dasar-dasar Boleh seperti apa ketatanegaraan. Bang? Yang soal itu? Hah? Yang menulis norma biasanya yang soal apa itu? Ini makanya ini. Oh. Ojok susu, ojok susu. Melampaui juga ya. Melampaui nafsu. Soalnya Jangan aku sampai itu. penasaran soalnya. Oke, Perlu oke, oke. diceritakan. Jadi Oke. kan sebenarnya begini, kalau kita bicara demokrasi, itu salah satu ciri khasnya atau karakter demokrasi itu ada pembagian kekuasaan antara eksekutif sebagai pelaksana, Iya. legislatif pembuat Legislatif. undang-undang, yudikatif wilayah kehakiman kan Iya. begitu yang mengadili. Iya. Gitu. Nah, wilayah legislatif itu adalah DPR. Ya. Udah jelas tuh di konstitusi kita. Iya. Nah, wilayah MK itu di mana? Yudikatif. Yudikatif. Yudikatif itu mengadili. Iya. Nggak ada tuh di konstitusi itu tulisan bahwa MK itu menulis undang-undang. Nggak ada. Iya, iya. Mengadili undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nggak ada juga. Menulis undang-undang dasar. Nggak ada. Itu MK. Iya. Gitu loh. Jadi kebablasan kemana-mana sebetulnya. Tapi kebablasan yang sudah banyak itu adalah kebablasan di mana dia banyak menulis norma-norma, Iya. aturan-aturan gitu loh. Nulis kayak misalnya hari ini ketika dia mengatakan bahwa ini 2 tahun atau 2 tahun setengah, itu kan dia sudah ngambil wewenangnya DPR Iya. yang istilahnya itu open legal policy gitu loh. Iya. Jadi kalau memang wilayahnya DPR ya jangan diambil. Artinya MK cukup mengatakan bahwa uji dari satu pasal ini bermasalah sehingga itu Iya, harus dijadikan permohonan perubahan. diterima. Oke. Sehingga pasal ini tak berlaku Heeh. ya, karena itu harus diubah atau Diubah. direvisi. Siapa yang merevisi? Kembalikan sama DPR. Rekomendasi dong bentuknya. Enggak, serahkan kepada pembuat undang-undang. Iya, iya. Nah, yang kedua, jadi misalnya kayak undang-undang cipta kerja, saya itu oke sih rasanya ada undang-undang cipta kerja. Iya. Dibatalkan, kembalikan ke DPR untuk mengkoreksi. Di masa lalu pernah juga tuh ada soal, misalnya gini soal PT gitu ya, Iya. syarat pengajuan calon kepala daerah. Hemat saya itu wilayahnya DPR, bukan Iya. wilayahnya MK itu. Betul. Wilayahnya MK. Termasuk misalnya juga syarat pengajuan calon presiden, menurut saya itu wilayahnya DPR. Iya. Kenapa presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya kan Iya, begitu kan? betul. Nah, di bawahnya itu ada kalimat untuk apa? Untuk pengaturan detailnya dibuat undang-undang gitu. Nah, itu artinya kalau ada kalimat seperti itu dibuat diatur lebih lanjut dengan undang-undang, itu artinya sebetulnya itu open legal policy. Iya. Itu wilayahnya DPR untuk mengatur ada nggak syarat-syarat tambahan. Iya. Syarat calon presiden misalnya. Kalau kita lihat itu yang umum ya. Misalnya apa Indonesia asli dan seterusnya apa? Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak Coba nanti ada ya. lagi. Pokoknya ada beberapa pasal lah itu. Iya. Nah, tapi soal usia, Iya. soal tes kesehatan itu nggak ada di konstitusi. Betul. Itu kerjaannya DPR gitu. Iya. Karena memang ada pasal yang menulis bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang gitu. Iya. Nah, jangan sampai yang wilayahnya DPR itu diambil oleh MK. Nah, problem yang ketiga adalah pada hari ini MK itu seolah-olah tahu semua hal di dunia ini gitu. Maha tahu. MK ini mau maha tahu undang-undang cipta kerja, urusan lapangan kerja, urusan apalagi, urusan desain pemilu. Itu semuanya dia
merasa tahu dan merasa benar. Yang lain itu salah. Iya. Maha tahu MK dengan Iya. segala firman-Nya. Nah, betul pada hari ini Maha tahu MK dengan segala firman-Nya. Jadi kalau misalnya ini keputusan ini MK can do no wrong gitu loh. Jadi MK ini telah menganut azas infabilitas. Infabilitas. Iya, nggak bisa disalahkan gitu loh. Yang nggak bisa salah itu siapa? Nabi. Nabi aja bisa salah ya. Malaikat. Malaikat. Nabi masih Malaikat. Nah pertanyaannya sekarang apa? Mungkin anggota MK itu adalah dari malaikat. Iya. Kalau jawabannya enggak, ya janganlah MK itu bisa menentukan segala sesuatu. Apa, Bung? Jadi Dari kalau Bung. misalnya begini, misalnya MK mengeluarkan keputusan seperti itu, ya, kira-kira apa respon dari DPR? Nggak tahu saya, mereka masih bingung juga karena ini kan menimbulkan apa ya? Beberapa pernyataan Beberapa partai udah menyatakan. beberapa sudah mengatakan ini Nasdem udah. berpotensi beberapa paling eksplisit Nasdem ya. Iya. Nasdem itu mengatakan bahwa ini ya kebablasan, Iya. ini pencurian apa Kewenangan. demokrasi, pencurian kewenangan. Kalau beberapa partai itu berpotensi melanggar konstitusi, saya kira saya reaksinya juga sama gitu loh. Bang, tapi begini Bang, di luar soal problem teknis tadi ya. Sebenarnya untung rugi bagi secara politik buat Pak Prabowo itu gimana? Kita bicara hitung-hitungan kalkulasi politik lah menuju 2029. Apa Saya masalahnya? nggak menyebut bagi Pak Prabowo ya. Gini Ya. aja, bagi kita itu kan sebetulnya tetap bagaimana membangun sistem yang terbaik ya. buat Oke. Sifatnya masyarakat. general. Ya, Kalau kita ke sana, maka kita akan kembali kepada struktur masyarakat Indonesia. ya, Jadi sistem pemilu itu sangat bervariasi, sangat beragam di dunia ini. Misalnya sistem pemilihan anggota DPR misalnya Iya. atau parlemen. Secara garis besar kan ada dua sistem tuh. Ada yang namanya majoritarian, ada yang namanya proporsional. Proporsional. Ya, majoritarian itu sering disebut juga dengan istilah sistem distrik. ya. Nah, kalau sistem distrik itu, ya sistem majoritarian itu biasanya konsepnya itu the winner takes all. Jadi kalau kita sekarang punya berapa? 580 anggota DPR RI. Ya. Dapilnya nanti 580. Nah, suara tertinggi itu yang menang. Yang lain angus semua. Ya. Berapapun suara yang nomor satu itu. Katakanlah misalnya kita masih bicara partai gitu ya. Misalnya partai paling tinggi sebutlah Gerindra. Ya. Dapat 15%. Oke. Habis itu kedua Golkar misalnya 13%. Habis itu PDI 12%. Setelah itu misalnya katakanlah PKB 10%. Ya yang menang siapa? Gerindra. Gerindra otomatis. Iya. Kayak ini gambaran 2029 ini. Enggak, ini Enggak. ini sistem pemilu. Sistem pemilu. Jangan kebablasan. Gitu. Walaupun kalau podcast bisa kebablasan, dari durasi boleh ya. Kan gitu. Oke. Nah, kalau sistem proporsional itu dapilnya kita cuma berapa ya? 70 apa 80 gitu. Jadi ada dapil yang kursinya isinya mungkin cuma 3 kayak Babel gitu kan. Ada juga yang 10, 9 kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalau satu dapil itu dia bisa katakanlah 10 kursi, maka Gerindra dapat, Golkar dapat, PDI dapat, bahkan yang lebih kecil, katakanlah misalnya PAN gitu, bisa dapat juga. Kenapa? Karena stok kursinya banyak. Partai politik kita yang dapat layak dapat kursi biasanya untuk DPR RI paling berapa? Kadang-kadang bisa semua tuh. Bisa 7, bisa 8. Sehingga akhirnya kalau kursinya 10, sisa 3 itu akhirnya dibagi lagi kepada partai-partai yang suaranya tertinggi gitu loh. Jadi kelihatan. Nah, kelebihan dari sistem distrik, di situ akuntabilitas biasanya tinggi sekali. Yang kedua, partai politik pasti sederhana. Karena nggak ada insentif bagi partai politik menengah dan kecil untuk ikut pemilu. Nggak akan pernah dapat kursi dia. Betul. Biasanya sistem distrik itu ya akan melahirkan 2 partai saja. Iya. Ya kayak Amerika misalnya begitu. Itu kan 2 partai saja. Akhirnya ya daripada gua ikut partai ini nanti nggak kebagian kursi. Gua ikut yang besar. Demokrat atau gua ikut Republik, udah itu aja gitu loh. Bukan berarti partai politik nggak banyak, ada tapi susah untuk besar. Nah, tapi sistem distrik ini biasanya cocoknya untuk masyarakat yang homogen. Gitu loh. Nah, kita ini kan masyarakatnya kan heterogen. Nah, dalam konteks masyarakat heterogen, sistem proporsional itu dianggap lebih kompatibel karena ya kalangan yang suku misalnya. Suku kita paling besar apa suku paling besar?
Jawa. Anggap Jawa. Berapa persen dari total penduduk Indonesia? Iya. Kita udah pernah tanya juga nih. Iya. Diulang lagi pertanyaan. Berapa kira-kira, Bill? 40. Oke, Bu. Betul, 42%. Oke, 40. Nomor 2 tertinggi. 42. Oh, Sunda. Sunda Jawa juga ya. Ya, Sunda. Enggak, Sunda. secara nomenklatur beda Oh, Sunda. oke, Sunda. Berapa persen coba? Sunda 20-an. Kayaknya enggak 18% deh. 15%. 15. 15-16%. Nah, selanjutnya suku apa? 3 tertinggi apa? Bugis bukan? Melayu enggak? Melayu. Berapa persen? Batak. Bugis Bugis. Melayu kayaknya. berapa? Berarti kalau Melayu itu hitungan dari Sumatera sama Kalimantan. Berapa lah ya. berapa angkanya? Kayaknya yang saya pernah dengar sih kayaknya sekitar 11% gitu sih. Berapa? Suku apa paling nomor tinggi nomor terbesar Ya, nomor Melayu 3? ya. Suku apa? Melayu ya tadi? Kayaknya. Karena dari beberapa provinsi kan. Nah, Oke, jadi sebetulnya begini, saya juga nggak hafal tuh nomor 3 apa. Karena sebetulnya yang nomor 3 itu, nomor 4, nomor 5 itu sama aja, sekitar 3% aja. kurang lebih Ada di situ. Batak, ada Padang, ada Bugis, dan lain-lain. Bugis. Jadi Pak, kalau kita bicara bicara sistem distrik, ini nanti Nggak cocok. yang lain habis. Makanya ini proporsional. Partai politik juga kan ada yang besar kayak Golkar, kayak Gerindra gitu. Iya. Tapi kan ada yang menengah. Dan ini yang menengah ini biasanya mewakili kelompok-kelompok tertentu di masyarakat Indonesia. Makanya kalau kita bicara reformasi ya dari zaman yang nggak berubah dari zaman Orde Baru sampai sekarang itu sistem pemilunya tetap proporsional. Dulu proporsional, sekarang proporsional karena sesuai dengan kondisi masyarakat. Soal dia Indonesia. terbuka atau tertutup Iya, kan itu soal teknis lain. Iya, itu apa namanya soal desain pemilu. Iya. Jadi salah satu yang penting itu adalah kita tuh mau yang ambil yang mana. Iya. Nah, yang kedua juga biasanya berkaitan dengan biaya. Iya. Gitu. Nah, memang alam pikiran dari elit kita ini, termasuk juga Perludem, itu bagaimana biayanya supaya jangan besar. Nah, kalau bicara biaya, kita tetap lagi balik seperti yang saya bilang tadi. Kita itu kita juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lain. Kalau mau hemat betul kan satu kali aja pemilu. Satu kali aja. Lebih Kalau efisien. mau ekstrim betul, pertimbangannya cuma biaya, itu pilkada pun juga bareng. Pilkada, Ya, pemilu 7 bareng-bareng. kotak. Iya gitu. Pemilu 7 kotak langsung gitu. Tapi kan 5 aja udah ribut. Ya, itu. Tapi justru itu menjadi dasar Perludem mengajukan ini malah Apa tuh? tentang biaya tadi. Iya, justru itu makanya akhirnya kelihatannya jalan tengahnya pemilu itu yang bisa ditolerir itu adalah 2 kali gitu loh. 2 kali. Nah sebetulnya kalau kita bicara sekarang ini kan kita 3 kali. Iya. Dengan pilkada. Sorry 2 kali ya. 2 kali. Sorry 2 kali ya. 2 kali pemilu 5 kotak bulan Februari, lalu kemudian pilkada kan udah 2 Iya, kali kan. 2 kali. Nah, kalaupun misalnya mau dibuat sederhana dan masih dalam kerangka konstitusi yang ada sekarang, kalau saya mengusulkan ya, pembelahannya itu bukan pemilu nasional, bukan pemilu Pilkada. bukan pemilu daerah, tapi pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Itu aja yang dibelah gitu. Iya, itu bisa tuh secara Berarti teknis, termasuk dengan presiden dong. Ya. Artinya dibelah Jadi legislatif. ini konkretnya. Oke. Ini untuk wacana di masyarakat dan DPR mudah-mudahan dengar juga nih, partai politik dengar juga. Iya. Jadi pemilu legislatif itu kita majuin, jangan bulan Februari. Iya. Kita majukan misalnya bulan November katakanlah. Baik itu DPR RI Atau sampai Desember. daerah ya. Iya. Oke. Serentak itu. Serentak Oke. aja. Legislatif serentak. Jadi DPRI, DPD, DPRD provinsi, Provinsi. DPRD kabupaten. Jadi 4 kotak ya, 4 4 kotak ya. kotak. Semua temanya ada legislatif. Nah, itu bagus. Kenapa? Orang akan konsentrasi. Perbedaan-perbedaan partai politik, ya kan? Perbedaan Betul. platformnya, perbedaan program kerjanya. Caleg juga masuk di sana. Oh bang, tapi anggota DPRD-nya masih terlalu banyak. Rakyat tetap bingung. Kalau yang jadi kepedulian Anda adalah soal bingung, ya Anda bisa punya pilihan. Pemilunya proporsional tertutup aja. Nggak proporsional terbuka. Nama calegnya nggak usah muncul. Iya. Atau kalaupun muncul misalnya berdasarkan nomor urut gitu loh. Kayak dulu. Iya. Kan gampang aja, nanti pilihannya tinggal lihat kotak 15. Iya. Gini, Perludem itu mengatakan gini, pemilu serentak 5 kotak itu buruk karena apa? Melahirkan banyak surat suara tidak sah. Saya lihat data yang mereka ajukan. Sebetulnya kalau kita bicara 2014, 2019, 2024 itu angkanya nggak berubah kok, tetap 10%. Iya. Betul. Paling gede itu 2009, 14%. Kenapa paling gede? Karena menurut saya karena waktu itu pertama kali diberlakukan coblosan suara proporsional terbuka murni itu pertama kali. Jadi orang masih bingung-bingung. Paling rendah kapan? Tahun 99. 99 itu karena nyoblos
gambar partai Partai aja. doang, betul. Iya. Jadi sebetulnya mengurangi atau menyelesaikan satu masalah itu pintunya nggak satu. Iya. Kadang-kadang ada pintu yang lebih efektif. Kalau misalnya suara rusak itu jangan terlalu besar. Kita mau kurangi dari 10%. Bukan dengan mengubah jadwal. Iya. Tapi pemilunya jadi proporsional tertutup. Iya. Muncul gambar partai, udah otomatis itu akan Atau juga suara rusak dengan akan turun. sosialisasi lebih matang, Bang. Kan ini juga menurutku kalau keliru Susah menurut kita ngomong itu. Nggak, selain itu juga menurutku jadi legitimasi Nggak seolah-olah rakyat kita ini, maaf ya, Iya, orang bodoh sehingga Iya. tidak bisa melihat mana warna Iya. merah, mana Iya. mana DPR. Yang menurut saya kan soal pendidikan politik dan Ya, tapi pemilu gini, kita dong. kita gini, memang pandangan dari Perludem dan ahlinya ini kan banyak opini sebetulnya. Iya. Nggak banyak tuh datanya tuh kurang. Pada hari ini ya, ini silakan diuji. Dikatakan bahwa pemilu serentak bikin orang mati. Saya pernah ngitung kok. Tahun 2000 berapa tuh yang pertama kali pemilu serentak total 2019. 2019. Yang katanya banyak mati itu. Iya. Saya lihat angka orang meninggal pada minggu itu, termasuk misalnya anggota TPS segala macam. Kalau dibandingkan dengan pemilu dengan minggu-minggu yang lain, itu sama aja sebetulnya, nggak ada lonjakan kok. Iya. Ini saya pernah ngitung ya. Artinya bukan Kalau penyebab angka- pemilu dong matinya. Menurut saya nggak ada tuh lonjakan-lonjakan itu, dugaan-dugaan aja itu, nggak didukung dengan bukti yang ilmiah, Iya. nggak ada dengan kalkulasi yang betul-betul ilmiah gitu. Karena kan gini, angka mortality rate masyarakat Indonesia itu atau negara manapun di dunia ini pasti ada setahun berapa. Iya. Tinggal dibagi 52 minggu kan kelihatan satu minggu berapa matinya. Iya. Nah, pada minggu diadakannya coblosan itu tahun 2019 itu angkanya sama aja dengan minggu yang lain. Minggu-minggu yang lain di luar pemilu. Iya, di luar pemilu. Kalau itu Artinya kan gini, itu Bang. nggak terbukti gitu loh. Aku kebetulan Kalau penyelenggara kecapean pemilu. mungkin iya. Iya. Kecapean Iya, mungkin kecapean. Tapi kalau apakah kemudian mati Karena- meningkat gara-gara betul. itu enggak juga, Iya. belum tentu. Ya, aku kebetulan penyelenggara pemilu waktu itu. Aku komisioner di Bawaslu Manado, Bang, di 2019. Ya. Jadi memang angka kematian yang disebabkan oleh karena suksesi pemilu ini. Tapi kebanyakan memang pasca pencoblosan ya, pasca Ya. penghitungan karena banyak PPK, PPS dan juga teman-teman panitia penyelenggara itu betul-betul kerja keras. Ya. Tapi memang juga aku kurang setuju kalau karena pemilu itu kemudian Ya. menyebabkan banyak kematian. Ya. Bahwa di momentum pemilu itu ada yang kebetulan statusnya sebagai penyelenggara pemilu meninggal dunia, Ya. is okay gitu. Ya. Tapi kalau cuma karena keserentakan, aku pikir juga lucu. Menyederhanakan ya? Kan gitu. Ya, Jadi ya. aku pikir angka-angka itu juga perlu dievaluasi. Katanya sampai 500 bahkan 900 warga meninggal di pemilu 2019. Ya, Kan seperti itu ya. Kalau di Manado memang tidak terlalu signifikan. Ya. Katanya di Jawa. Tapi kan masa sesederhana itu gara-gara kematian kemudian pemilu serentak itu harus Iya. kalau gimana ya bikin ubah tanggal-tanggal aja gitu Bang atau bikin istirahat. Menabrak UUD lagi. Ya, itu. Kita balik ya kepada tema tadi ya. Kita kalau bicara mengenai pemilu serentak, kalau saya baginya bukan nasional, kemudian daerah, bukan. Ya. Balik lagi, kita harus kembali kepada konstitusinya dulu. Desain kita itu nggak boleh nabrak konstitusi. Ya. Desain yang diputuskan oleh MK ini, kalau dipaksakan itu nabrak konstitusi. Ya. Tapi kalau misalnya pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilu eksekutif itu nggak nabrak. Ya. Nah, nanti pada bulan Juli itu akan ada pilpres putaran pertama, pilkada juga putaran pertama. Ya. Khususnya Jakarta ya, karena Ya. Jakarta ini kan ada harus 50%+1 juga. Kalau daerah lain nggak ada, pokoknya simple majority aja. Iya. Nah, yang bulan September baru putaran kedua untuk pilpres Untuk pilpres. dan untuk pilkada Jakarta. Untuk daerah lain PSU kalau memang ada PSU. Oh, Gitu. iya. Oktober presiden dilantik. Ya kan, kenapa September, kenapa Oktober? Ya supaya ada waktu lah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dan yang lain-lain. Dan kita udah punya pengalaman dengan ini. Tapi Mas Kodari, itu kan pilpresnya kan oleh MK sudah diputus. Berbarengan dengan legislatif dengan DPR, DPD dan DPRD. Lo balik lagi, kalau kita mau bicara real pada hari ini, kalau buat saya DPR lebih baik memisahkan lagi pileg itu dengan pilpres. Itu tidak melanggar konstitusi, karena konstitusi seperti saya bilang di depan tidak menyebut harus hari yang sama kok. Iya. Iya. Pokoknya 5 tahun sekali 5 kan tahun begitu kan. sekali. Yang satu diselenggarakan pada Juli dan September, yaitu pemilu pilpresnya, pilegnya itu dilaksanakan pada November tahun sebelumnya. Iya. Nggak melanggar dia. Karena presiden dilantik tanggal 20
Oktober gitu loh. Sekedar informasi, 20 Oktober dari mana? Itu adalah Interregnum tahun 98. Karena ada desain kelembagaan baru, ya, ada pemilu baru, ya. Maka kemudian waktu yang ada itu akhirnya Gus Dur ditetapkan dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober 1999. Habis itu masa jabatan 5 tahun ya udah ngikut, nggak bisa keluar dari itu. Kita juga nggak bisa keluar dari itu. Kita nggak bisa keluar dari tanggal pelantikan 1 Oktober untuk DPR RI dan 20 Oktober untuk presiden. Kalau nggak terjadi vacuum power nanti. Jadi patokan kita itu sen konstitusi sebetulnya adalah tanggal juga. Tanggal di lantiknya presiden itu. Nggak mungkin kita misalnya nanti memundurkan Pilpres jadi tanggal misalnya mundur 2 tahun gitu atau mundur setahun, nggak bisa. 1 bulan 1 hari pun nggak bisa. Karena tanggal pelantikan itu udah tanggal 20 Oktober udah dikunci. Itu nggak bisa. Pokoknya jangan sampai bikin pemilu yang pokoknya pemilunya nanti November 2029 nggak bisa karena udah melewati. Udah habis tuh legitimasinya dari presiden itu tuh nggak boleh. Gitu. Dan tidak mungkin ada PLT presiden. Nggak mungkin ada PLT presiden. Gitu. Jadi balik lagi kita lebih baik DPR ini memisahkan antara legislatif dengan eksekutif lagi supaya demi penghematan. Tapi kalau penghematan bukan concern, ya menurut saya kembali aja Pilpres Juli, September. Pilkadanya nanti misalnya tanggal berapa gitu. Katakan misalnya Januari atau Februari tahun depannya bisa, tapi kan akhirnya kan biayanya kan nambah. Betul. Jadi sebenarnya nyusun pemilu itu pertimbangan banyak, sosiologi masyarakat, ya kan, efisiensi. Ya, konstitusi. Nah, macam-macam variabel ini disatukan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisalah dapat yang paling ideal gitu. Tapi yang pasti adalah yang nggak bisa ditawar adalah jangan melanggar konstitusi. Kalau soal biaya kan, maaf dalam tanda kutip kan relatif. Ya kalau bicara biaya mahal sih, jangankan 2 kali mahal, sekali juga mahal. Kalau mau pemilihan langsung kan begitu kan, mahal juga gitu loh. Kalau mau betul-betul mulai ya dipilih MPR, tapi kan nggak mau, makanya kan rakyat legitimasi kurang gitu loh. Jadi memisahkan lagi antara legislatif dengan pilpres, menurut saya itu lebih bisa dalam tanda kutip diterima untuk mendorong itu secara konstitusi ketimbang iya itu solusinya ketimbang memundurkan pemilu DPRD jadi 2 tahun. Jadi usulnya Mr. Q ini lebih konstitusional daripada Mahkamah Konstitusi. Mr. Q lebih konstitusional daripada MK. MQ lebih konstitusional daripada MK. Nanti thumbnailnya tulis saja MQ vs MK. Untuk mendorong teman-teman DPR gimana nih? Kalau Mr. Q orang kenal kan, Mr. Q versus MK gitu. Kita mendorong ke DPR gimana nih Bang? Apakah kemudian teman-teman mendorong di partai-partai politik atau kita menunggu secara inisiatif DPR itu sendiri? Saya sih lagi pelajarin sikap-sikap dari teman-teman partai politik. Menurut saya ini momentum di mana kita itu harus banyak memberikan ide dan gagasan gitu, supaya apa bisa dicapai solusi yang terbaik. Ini adalah momentum di mana situasi ini tidak mungkin hanya dipikirkan oleh satu kelompok tertentu saja, atau kemudian MK langsung aja dikerjakan karena ini MK final dan mengikat kerjakan. Enggak, ini MK kebablasan, ini MK melanggar konstitusi kok. MK telah bukan menjadi guardian tapi destroyer of constitution gitu. Iya. Destroyer of constitution. Ngeri banget ini MK ini. Bang, kalau MK akhirnya mungkin karena masukan baik rakyat, DPR termasuk seperti Nasdem partai politik yang mengoreksi putusan mereka dalam konteks konstruksi hukum kita bisa nggak dijadikan pembatalan itu dari MK secara internal itu sendiri? Dengan kondisi yang sudah seperti ini mestinya bagaimana? Tiba-tiba hakim merasa iya juga ya, kayaknya kita salah nih. Mr. Q. MK itu berubah sikap kalau sudah ada permohonan baru. Oh, oke. Iya, saya ini harus ngundang nanti teman-teman ahli hukum tata negara ya. Karena kan berkaitan dengan hukum acara dan yang seterusnya itu. Jadi MK itu bukan nggak pernah mengubah sikap. Misal gini, judicial review udah puluhan kali, 30 apa 33 kali itu soal presidential threshold selalu ditolak oleh MK. Tiba-tiba kemarin diterima. Sehingga semua partai politik bisa mengajukan. Betul. Nah, itu dari mana dasarnya? Ya karena ada yang permohonan lagi gitu. Ini juga sama, ada yang mengajukan lagi tentang yang tadi. Barangkali. Bisa aja dicoba-coba, terutama teman-teman khususnya. Karena sekarang saya sering lihat itu pengusul atau pemohon judicial itu mahasiswa.
Jangan-jangan ini sebetulnya tugas kuliah. Iya, jangan-jangan tugas MK ini sebetulnya asal mulanya semuanya ini tugas kuliah. Iya. Kalau zaman dulu mahasiswa Fakultas Hukum itu latihan beracara segala macam itu namanya moot court kan gitu kan. Iya. Nah, moot courtnya ini begitu ada MK dia bawa langsung ke lapangan. Iya. Iya. Atau Gitu kita loh. nanti YouTuber Dia bukan Nusantara. melarang bahwa mahasiswa mengadukan judicial review sejauh dia legal standingnya terpenuhi, Iya. siapapun apapun latar belakangnya itu boleh, bisa gitu loh. Tapi gini, kita harus lihat gambaran besarnya bahwa MK kalau Anda ngambil keputusan implikasinya tuh banyak dan luas gitu. Iya. Nah, gini, DPR itu menyiapkan undang-undang, dia punya perangkat macam-macam. Iya. Pemerintah menyiapkan draft undang-undang, perangkatnya macam-macam. Gitu. Misalnya undang-undang terkait dengan energi disiapkan oleh misalnya pemerintah draftnya. Di situ ada bermacam ahli, ada bermacam birokrat yang paham betul dengan teknis-teknis yang ada di situ. Iya. Lalu masuk ke MK, ya dia disuruh review. Pengetahuan apa yang dia miliki tentang energi, Iya. pengetahuan apa yang dia miliki mengenai Betul. Lo itu loh maksud Iya, saya. iya, betul. Gitu. Nah, tiba-tiba dia batalkan. Saya sendiri hakul yakin banget bahwa hakim MK itu nggak menyadari bahwa ketika dia menetapkan pemilu legislatif gabung dengan pemilu presiden itu akan menimbulkan implikasi-implikasi di lapangan, misalnya kelelahan, waktu kerja menjadi panjang, Betul. gitu. Kalau ikut alur berpikirnya teman-teman sebagainya Iya. jadi meninggal, mereka juga kayak loh kok meninggal? Wah, gitu. Gara-gara gua nih. Iya memang. Gitu loh, karena mereka ini semua memproses ini dari balik meja dan dalam waktu yang relatif singkat, Iya, gitu loh. iya. Sementara sebetulnya kalau kita bicara desain pemilu, itu kan harus ada exercise-nya, harus ada simulasinya, Iya. harus ada apa namanya dengar pendapatnya. Gitu. Kalau Dan sejauh ada ini implementasi di lapangan. KPU ada sikap apa terkait ini? Bang? Enggak. belum ya? dengar saya. Belum dengar ya? KPU kan penyelenggara, dia diam biasanya, dia diam. Terima hasilnya aja. Iya, dia diam, dia penyelenggara. Iya, mengikuti mau nak mau ikuti Iya, proses dari MK itu iya. sendiri Dia kan. khawatir kan dianggap apa bukan wilayahnya dia gitu. Iya, Oh iya, mau ngomong saya ini juga ini disclaimer nih ngomong atas nama pribadi ya Oh, sebagai yes. temannya Agri, temannya Opung, temannya Siap. Bill. Gitu loh. Itu Bukan- aja. bukan sebagai- Nanti ini suara presiden enggak. Bukan sebagai Enggak, kakak enggak, KSP. enggak, Iya, enggak. iya, Ini iya. sebagai pribadi aja, orang yang menggeluti dunia ini gitu ya. Dan memang ya semenjak dulu sedari dulu juga Ya. kan biasa mendiskusikan hal semacam Dan itu. memang kami YouTuber Nusantara sudah diskusi, kita ini Ya. butuh Mr. Q untuk jelaskan ke publik soal Iya. kenapa terjadi kesimpang siuran nih, masalah. Even beliau nanti jadi presiden pun kita masih tetap Iya. pakai. Oh, jangan. Itu super kebablasan itu. Ada, betul. Tidak sebagai institusinya. Iya, iya. Ya, Mestinya sebagai ahli. kita sebagai kelompok masyarakat Heeh. yang ikut urun rembuk lah Iya. ada permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Betul. Yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Aku kira beliau sejak dilantik tidak ada lagi ketawa-ketawa Mr. Q, tetap ada beliau. Sudah kristalisasi terkait. Iya. Aduh, semakin keren. Jadi ya kalau kita bicara mengenai apa keputusan Mahkamah Konstitusi kali ini, memang ini harus ditimbang-timbang dan dipikirkan Iya. dengan luar biasa dan harus dari banyak sisi dan dari banyak masukan. betul. Karena dia menciptakan konstitusional deadlock sebetulnya. Belum pernah ada presidennya. Saya nggak pernah membayangkan bahwa MK itu bisa melampaui Iya. undang-undang dasar itu saya nggak pernah bayangkan. Gitu. Saya pikir yang kekhawatiran dulu kan MK sering jadi positif legislator ya. Positif legislator nulis Iya. nulis pasal ya. Kalau negatif legislator kan cuma menerima atau menolak kan Iya. begitu kan. Itu saja. Untuk bagaimana rumusan barunya dikembalikan kepada DPR. Bang, maaf Bang. Sampai batas sana. Soal ini aku mau nanya, akhirnya bagaimana dengan kalau ada opini masyarakat? Loh, kemarin ada putusan MK yang kemudian menggolkan Mas Wapres misalnya. Itu gimana kalau mau ditakar-takar dengan putusan yang hari ini? Maksudnya mana yang lebih tepat gitu, setidaknya bisa dipahami oleh publik. Ya kalau kemarin kan masih dalam kerangka Tetap konstitusional ya. tetap dalam kerangka bahwa MK itu memutus dibandingkan dengan konstitusi kan. Oke, Masih tetap di situ. Soal bagaimana argumentasinya di situ orang bisa berbeda. oke, betul. Nah, kalau kali ini hemat saya ini dia melampaui Betul. MK-nya melampaui konstitusinya. Itulah kemudian Karena undang-undang dasarnya menjadi sangat berbeda gitu. Bukan kalau ke kita undang-undang mau pemilu. bicara
keputusan yang kontroversial. Iya. Hemat saya keputusan paling kontroversial dalam sejarah Mahkamah Konstitusi ya sekarang ini. Iya. Ini adalah keputusan paling kontroversial gitu loh. Dan publik juga harus menyadari bahwa MK itu ya tadi bukan malaikat. Iya. Mungkin perilakunya seperti malaikat, tapi dia bukan malaikat. Iya. Karena hanya malaikat yang tidak bisa salah gitu. Nah, MK jangan berasumsi bahwa dia tidak bisa salah juga. Iya. Karena pada hari ini balik lagi ini udah melanggar konstitusi nih, udah Iya. nabrak konstitusi. Bukan MK lagi, Bang. MI. Apa tuh? Mahkamah Inkonstitusional. MTK. MTK apa itu? Mahkamah tabrak konstitusi. Apa Gri? Ada, Bang Agri ada nggak? Gua nggak bisa kalau yang Opung biasanya ngerti itu. Oke, ini kalau seperti ini, waduh, ini menjadi perhatian besar ya. Fakta ada di depan kita. Ya, ini adalah realitas yang sekarang kita hadapi. MK yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi. Kok kita merasa hari ini MK menabrak konstitusi, ya. merevisi konstitusi, mereview konstitusi dengan menabrak konstitusi. Yani kita tidak diharapkan itu. Ya. Oke. Closing statement Bang terhadap peristiwa ini, monggo. Ya, mungkin harus ada terobosan-terobosan dalam situasi seperti sekarang ini. Ya. Karena ini kan situasi deadlock ya. Ya. Deadlock. Jadi ya kita kalau situasi deadlock itu harus ada keberanian dan harus ada suatu pemahaman yang betul-betul baru terhadap situasi dan kondisi pada hari ini. Iya. Mau nggak mau kita tunggu sih. Ya, Nah, ya. harapan bahwa ada hasil pemikiran dan terobosan yang terbaik, itulah kita berperan di situ, ikut memberikan analisa, Iya. ikut memberikan gagasan. Kalau saya balik lagi, kita jangan terpaku ya seperti MK, seperti Perludem yang fokusnya itu kepada yang paling benar adalah pemilu nasional dan pemilu kepala daerah Iya. atau pemilu daerah gitu. Enggak, sebetulnya ada opsi yang lain yang bisa tidak melanggar Undang-Undang Dasar pada hari ini, Presiden dan yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Eksekutif. Gitu, ya. Kalau Anda mau di luar itu, maka Anda bicara bukan wilayah judicial review, tetapi wilayah amandemen amandemen. konstitusi. Dan itu bukan wilayah MK, itu wilayah MPR. MPR. Ya, DPR. gitu. Kalau MK kerjakan, dia bukan MK lagi, tapi MTK. Mahkamah tabrak konstitusi. Bin MI, Mahkamah Thank you, Inkonstitusional. terima kasih banyak. Iya, sebelum Opung silakan. Opung yang tutup aja. Dia yang Yang nutup Opung aja kalau gitu. Apanya tuh? tutup. Yang nutup pintu Oh, Opung. gitu. Yang buka saya. Beda yang buka, beda yang tutup. Iya. Benang merahnya kesimpulannya. Jadi terima kasih semuanya ya. Jadi siang hari ini adalah merupakan sebuah kehormatan buat kita semuanya ya, karena kita sudah dihadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, bisa dikatakan ini adalah waktu yang kita nanti-nantikan, terlebih lagi Opung Parbilak dan juga Bill masih menetap beberapa hari di Jakarta menunggu momen bertemu dengan Mr. Q. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cayo.